Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, jamaah manut Quran dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kajian rutin yang biasa kita lakukan di malam Jumat, yang insya Allah kita akan terus belajar, kita akan terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini senantiasa diberikan keikhlasan, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing dan dimudahkan dalam setiap ibadah dan ikhtiarnya. Amin. Yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Yang sedang mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan diringankan ujian tersebut. Dan yang bagi sedang sibuk, mudah-mudahan kesibukannya dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah, Ustadz Ustadzah, satu tema yang kami ambil pada malam hari ini adalah tentang jalan yang sesat. Yang artinya beberapa hari terakhir kami mendapatkan sharing dari teman-teman yang seolah-olah tidak bisa melihat jalan ke depan, dan itu artinya yang dilihat hanya sebuah kebuntuan saja, dan kami simpulkan ini adalah jalan yang sesat. Nah, bagaimana agar kemudian kita tidak sampai mengikuti jalan tersesat tersebut? Maka ada satu wasilah, ya. Ada salah satu wasilah, dan ini sekali lagi ini adalah salah satu, ya, dan banyak lagi wasilah yang lain, dan malam hari ini yaitu adalah terkait dengan sholawat. Tatkala kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak akan pernah tersesat. Pernah disampaikan oleh Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal. Manakala kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidak ada sebuah persoalan yang membuat seseorang itu menjadi bingung, putus asa, dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Kenapa? Karena seolah-olah terbuka jalannya. Nah, tatkala kita berpegang teguh kepada kedua hal yang ditinggalkan oleh Nabi kita, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebagaimana kemudian kita sebagai hambanya, ya, sebagai hamba yang kemudian kita harus nurut, ittiba, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW, yaitu adalah kita harus perbanyak sholawat. Dan ini juga menjadi bagian daripada amalan di manut Quran. Baik, izin untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini.
Saya pindah ke yang satunya. Nah, jadi tema kita, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, malam hari ini adalah sholawat agar hidup tidak tersesat. Tatkala kemudian kita menemukan jalan yang buntu, tatkala kita tidak bisa melihat jalan di depan seperti apa, yang ada adalah gelap, maka salah satu wasilahnya untuk kita bisa menemukan kembali jalannya, untuk kita bisa kembali terbuka. Mohon maaf, izin dulu. Mohon untuk mic-nya bisa dikendalikan, dimatikan ya. Saya izin mute all dulu. Ya. Ya, jadi saya ulang lagi, tatkala seseorang yang dilihat ke depan adalah sebuah kebuntuan, jalan yang tersesat, maka kita harus segera melihat di mana ada solusinya. Nah, solusi yang kami tawarkan salah satunya adalah dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menjadi salah satu amalan di manut Quran. Yang pernah kami sampaikan, Bapak Ibu setiap hari bersolawat, ya, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kenapa seperti itu? Kami coba ingin awali mukadimah kita. Ya, dari salah satu ayat di Al-Qur'an yaitu surat Al-Ahzab, ya, Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Disampaikan dalam ayat ini, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan juga para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya. Kalau Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita hanya sebagai seorang hamba. Ya, maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya manakala kita juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diteruskan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak yakin akan bertemu dengan Rasul Muhammad SAW, maka diperintahkan oleh Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya, jadi Allah, malaikat itu pun juga bersolat kepada Nabi, maka kemudian diperintahkan juga kepada kita juga bersolat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini jelas konteksnya ya. Maka kalau kemudian ada orang yang tidak mau bersolawat, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Karena sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ini jelas menyeru kepada orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, yang di hatinya yakin bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita lanjut. Nah, beberapa dalil dan keutamaannya tentang sholawat ini sudah banyak ya dikupas. Nah, salah satunya yang cukup terkenal yaitu adalah man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asron. Jadi man barang siapa, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, pegawai, buruh, siapapun yang ketika mereka mau mengucapkan sholawat kepadaku, kepada Nabi kita Muhammad SAW, satu kali saja, wahidan, satu kali, ya, wahidah, satu kali, sallallahu alaihi asron, maka Allah itu akan mengucapkan sholawat kepadanya 10 kali. Ya, jadi kita sholawat kepada baginda Nabi 1 kali,
itu Allah bersolawat kepada kita itu sampai 10 kali. Ini Allah lah yang bersolawat ya. Jadi sampai dengan 10 kali. Ini hadis riwayat Muslim ya. Kemudian ada lagi ya. Misalnya man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adrakathu safa'ati yaumil qiyamah. Sekali lagi, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi, di pagi hari itu 10, di sore hari itu 10, maka dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita bersolawat di pagi hari 10, di sore hari 10. Ini bagi teman-teman yang sudah terbiasa membaca Al-Ma'surat pagi dan petang, maka ada di sini ya bacaan sholawat 10 kali di pagi dan 10 kali di sore ya. Maka bagus banget ya dengan zikir pagi petang itu, ketika kita mau bisa mengamalkan, maka insya Allah ini luar biasa ya. Akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW di yaumul akhir nanti. Kenapa? Karena di saat nanti hari kiamat, pernah kami sampaikan bahwa ada satu orang yang paling sibuk di antara orang lainnya. Yaitu siapa? Yaitu ada Rasul kita Muhammad SAW. Paling sibuk. Ya, kenapa? Karena mencari umat. Ya, mencari umatnya. Mencari orang-orang yang pernah bersolawat kepadanya. Mencari orang-orang yang ingin diberikan syafaat. Ini jadi dalam kondisi semua orang menginginkan pertolongan, semua orang berpikir akan diri mereka sendiri, karena mereka menyelamatkan diri mereka sendiri, berpikir untuk kebaikan diri mereka sendiri, tetapi di saat itulah ada satu orang yang berpikir untuk umatnya, yaitu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini luar biasa. Maka syafaat inilah yang kemudian kita tunggu-tunggu. Karena nanti bagi yang diberikan syafaat akan diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan akan diantarkan ke telaga beliau, diizinkan untuk minum air di telaga beliau ya, di telaga Kautsar. Dan disinilah nanti seseorang ketika sudah minum maka tidak akan pernah haus untuk selamanya ya. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Nah, termasuk orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Nabi, yaitu adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah, kenapa kemudian kita tidak membatasi Bapak Ibu mau sholawat berapapun, ya? Di manut Quran, kami hanya sampaikan minimal 1000. Kalaupun dalam hitungan Bapak Ibu 1000 kurang 5 ya masih bisa dimaklumi. 1000 kurang 10 atau 1000 lebih 1, 1000 lebih 2, 1000 lebih 10. Tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan. Dan kami menganggap bahwa jumlah 1000 itu adalah jumlah yang banyak. Karena nanti orang yang paling berat mendapatkan syafaatku, sekali lagi kata Nabi, yaitu adalah orang yang paling banyak sholawat. Maka kita harus memperbanyak sholawat. Termasuk di hadis riwayat Baihaqi disebutkan, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, berarti besok pagi ya. Karena sesungguhnya sholawat umatku itu diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak sholawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku. Dan ini termasuk salah satu amalan di hari Jumat, yaitu adalah memperbanyak sholawat. Ya, selain sedekah, selain mandi, ini termasuk juga sholawat menjadi amalan, ya, menjadi amalan sunnah di hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat, utamanya di hari Jumat. Kita lanjutkan. Barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, tadi ya, jadi bersolawat kepada Nabi 1 kali, itu dibalas oleh Allah solawatnya 10 kali.
Selain itu kemudian dihapuskan darinya 10 kesalahan ataupun 10 dosa. Dan ditinggikan baginya 10 derajat. Jadi selain Allah itu bersolawat kepadanya 10 kali, dihapuskan juga dosanya atau kesalahannya 10, ditinggikan baginya 10 derajat. Lalu bagaimana kalau kemudian setiap hari kita bisa bersolawat 1000 kali? Berarti Allah bersolawat kepada dirinya sampai 10, berapa? 1000 kali 10, 10.000. Dihapuskan juga 10.000 dosa. Ditinggikan 10.000 derajat. Masya Allah. Ini kalau kemudian kita rutinkan setiap hari, maka insya Allah akan ada perubahan. Ya. Tetapi sekali lagi kawan-kawan, tatkala kita bersolawat, maka fahami ya makna dari solawat yang kita baca. Ya. Masukkan dalam hati kita. Maka kalau sampai dengan 1000, insya Allah luar biasa. Dampak yang akan kita peroleh ini tentu sangat luar biasa. Ya, bukan sekedar sholawat di lisan ya, tetapi sholawat ini harus sampai di hati. Betul-betul kita rasakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Nah, kapan kemudian waktu untuk kita bisa bersolawat? Yang pertama yaitu adalah ketika kita berdoa. Nah, termasuk kemarin kami sampaikan, salah satu adab ketika kita berdoa, yaitu adalah kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap doa itu terhalang dari pengabulannya, hingga dia bersolawat kepada Nabi SAW. Saya ulang lagi, setiap doa itu sebenarnya terhalang ataupun tertutup hingga seseorang itu bersolawat kepada Nabi SAW. Berarti ketika seseorang berdoa meminta kepada Allah, tidak bersolawat lebih dulu, maka doa itu terhalang. Doa itu tertutup. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, ya. Jadi Rasulullah SAW ini mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam sholatnya, lalu dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Maka beliau kemudian bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggil dan berkata kepadanya, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia memulainya dengan memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi, lalu berdoalah dengan apa yang dia kehendaki. Jadi Nabi bersabda, apabila seseorang ingin atau hendak berdoa, maka mulai dengan memuji Allah, ya kan? Dengan alhamdulillah, ya Rozak, ya Fatah, dan seterusnya. La ilaha illallah. Jadi kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian disusul dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau bisa juga pakai dengan Sayyidina, ya, boleh. Tidak masalah ya. Jangan jadi perdebatan antara yang satu pakai Sayyidina, yang satu tidak, ya, seperti itu. Lalu kemudian berdoa sesuai dengan yang dikehendaki. Coba teman-teman cek doanya selama ini bagaimana ya. Jangan-jangan doa kita belum diijabah oleh Allah karena doa kita tertutup. Jangan-jangan karena doa kita masih terhalang. Kenapa? Karena kita belum bersolawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kapan waktu ketika kita membaca sholawat? Yang pertama yaitu adalah ketika kita hendak berdoa. Lalu yang kedua, ketika nama beliau disebut. Jadi orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku disebut dia tidak membaca sholawat kepadaku.
Ya, jadi Nabi bersabda, orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila disebut namanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersolawat, diam saja. Ini termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Jadi tidak sekedar orang yang tidak mau bersedekah, tetapi orang yang tidak mengucapkan sholawat atas Nabi, ini pun juga termasuk disebutkan oleh Nabi, yaitu adalah orang yang bakhil. Ya, kenapa cuma sholawat saja tidak mau? Apalagi kalau nanti kemudian kita tanya, ini umatnya siapa kok nggak mau sholawat kepada Nabi, gitu ya? Sombong amat kan begitu. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa ini orang nggak mau bersolawat? Nah, lagi di bawahnya, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang senantiasa berkeliling di bumi yang akan menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Jadi malaikat ini berkeliling dan kemudian menyampaikan pesan bagi orang-orang bersolawat itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Yang ketiga, yaitu adalah ketika masuk dan juga keluar masjid. Hadis Nabi dari Abu Usaid berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah sholawat dan salam kepada Nabi dan bacalah, ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bukalah pintu untukku pintu-pintu rahmatmu, dan jika keluar dari masjid, ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu sebagian dari karuniamu, ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau kemudian kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, seperti itu disampaikan dalam doa ini, ya. Kita lanjut. Yang keempat yaitu adalah ketika pagi dan sore hari atau kapan saja sepanjang waktu. Pagi dan sore jelas tadi kita bisa baca, yaitu ketika sering teman-teman melafalkan atau merutinkan untuk baca zikir pagi petang, ya, atau al-maksurat. Dan kemudian sepanjang waktu, berarti antara pagi sampai dengan sore hari. Nah, itu yang kemudian sering kita lakukan, ya, hingga nanti jumlahnya menjadi minimal 1000 kali. Karena barang siapa yang bersolat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, seperti di awal tadi kita sampaikan, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya, jadi pagi 10, sore juga 10, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman barangkali seringkali ada pertanyaan, bacaan sholawat yang seperti apa ini Ustadz? Karena sholawat itu ada banyak banget, betul ya. Sholawat itu ada banyak banget, ya. Tetapi yang dimaksudkan pembicaraan kita sholawat di sini tadi, yang dari awal sampai dengan akhir pembahasan kita sholawatnya adalah sholawat yang ini. Bacaan sholawat yang sering kali kita baca tatkala kita sedang sholat, yaitu ada di bacaan tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, atau ketika dibaca di luar sholat misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai selesai fil alamina innaka Hamidum Majid, itu boleh. Atau misalnya dalam redaksi yang pendek, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dalam redaksi yang pendek. Atau lebih pendek lagi, ya, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu boleh, ya, redaksi yang paling pendek. Nah, silakan teman-teman boleh gunakan yang pendek ataupun boleh gunakan yang panjang. Ya, sesekali harus panjang, ya, jangan pendek terus, ya. Sesekali harus
harus panjang sampai dengan selesai ya. Seperti itu. Silahkan. Insya Allah kita akan amalkan. Dan ketika teman-teman dalam kondisi tidak punya pilihan, tidak ngerti apa yang harus dilakukan, ya sudah. Duduk saja sholawat. Duduk sholawat. Dengan kita mengharapkan apa? Mengharapkan dengan sholawat kita itu sebagai amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, sebagai wasilah kita itu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Silahkan teman-teman, ini satu tips ya. Ketika teman-teman serius menjalankan ini, melaksanakan dengan baik, sholawat saja, insya Allah ya teman-teman akan mendapatkan banyak kebaikan ya. Teman-teman menginginkan sesuatu, ya udah sholawat saja, disolawatin saja, insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita malam hari ini kami berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah teman-teman memperbanyak sholawat dengan cara yang benar, bersolawat betul-betul bisa merasakan sholawat kita itu dalam hati, maka akan mendapatkan ketenangan, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam setiap langkah-langkahnya. Kita bisa keluar dari kesesatan-kesesatan selama ini. Yang kedua, yang dimaksud dengan kesesatan adalah tatkala kita tidak bisa menentukan pilihan dan kemudian kita terjerumus dalam dosa dan maksiat, kita terjerumus lagi dari satu riba ke riba berikutnya, kita terjerumus tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka itulah bagian daripada orang-orang yang tersesat. Ya, maka kami berharap betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita wasilah bersolawat akan dimudahkan setiap ikhtiar dan langkah yang kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, saya akhiri, nanti kita lanjut dengan sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waktu saya kembalikan ke Guswi. Ada di mana ini Guswi? Guswi ya. Masya Allah. Coklat disusun. Itu saya pakai itu cina Yuk, baik. Silakan boleh kita lanjut dengan sharing dan diskusi ya. Guswi tadi juga ada acara berbarengan ini. Ya. Nah ini alhamdulillah sudah kembali. Ya, alhamdulillah. Ya. Mohon maaf, ini kita acaranya baru outing, tapi alhamdulillah bisa memandu juga jalannya kajian. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa langsung mengangkat tangan ya, atau bertanya langsung membuka mic, kami persilakan. Mohon untuk mic bisa dikondisikan Bapak Ibu ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, kami beri kesempatan sebelum nanti kita izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Langsung masuk, Ibu. Ya, tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Ustadz bahwa kita harus berselawat, Pak. Bagi selawat yang mana yang harus kita baca? Karena dari sekian selawat itu sangat banyak sekali selawatnya, Pak. Jadi saya sekarang coba bingung yang mana selawatnya, gitu. Yang ringkas dan yang itu yang seperti apa, gitu maksud saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materi di slide yang terakhir ya. Materi slide terakhir yang disampaikan ya selawat itu ya, selawat yang sering kita baca ketika kita tahiyat akhir dalam sholat ya. Boleh panjang sampai dengan akhir ataupun kita baca yang ringkasnya saja, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad Allah, atau misalnya agak panjang sedikit Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, seperti itu. Tetapi sesekali perlu juga dibaca sampai dengan akhir ya, sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid.
Insya Allah seperti itu Bu Triwaryanti ya, salah tadi ya. Ya Pak. Pak, dalam pengucapan itu harus pakai sayyidina atau tidak ya Pak ya? Nah, kalau di dalam sholat tidak pakai sayyidina, tetap ya kalau di dalam sholat tidak pakai sayyidina, tapi kalau di luar sholat boleh pakai, boleh tidak. Nah, tafadhol, monggo ya. Nuhun Pak. Oke ya, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, boleh. Ini siapa ini? Silakan Ibu. Oh, Mungkin Ibu. perkenalan Ibu. Silakan Ibu. Bu Eti ya, silakan. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika kita membaca sholawat, kalau yang biasanya saya membaca yang panjang itu setelah sholat, ya yang 10 kali itu. Ya. Nah, bagaimana kalau yang kalau kita mau mencapai 1000 itu kan kalau panjang kayaknya terlalu panjang gitu. Tapi saya memakainya yang pendek. Nah, yang 1000 itu apakah boleh nggak dari pagi sampai sore? Jadi terputus gitu? Boleh tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eti dari Depok ya. Ya, insya Allah 1000 itu adalah total dalam waktu 1 hari 1 malam ya. Silahkan mau dibagi 5 kali sholat boleh, mau sambil jalan boleh, mau sambil duduk boleh, mau sambil rebahan boleh ya. Tidak ada suatu hal yang pastinya ya. Yang penting bukan di tempat-tempat yang dilarang. Nah, seperti itu. Ya, baik ya, bisa dipahami ya Ibu Eti ya. Baik, kita akan bacakan pertanyaan di chat ya, sambil menunggu yang akan bertanya langsung. Ini Ya, pertanyaannya. Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Warsini dari Bekasi. Iya, Apakah silakan, Ibu. Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam sholawat yang dibolehkan? Shallallahu Alaihi Wasallam. Segitu aja. Apakah termasuk lafaz yang dibolehkan untuk bersolawat? Terima kasih. Ya, oke ya. Baik. Boleh saja ya, tetapi kalau kemudian kita mau redaksi yang lebih lengkapnya boleh pakai Allahumma sholli ala Muhammad ya, seperti itu. Tadi redaksi boleh ya, boleh juga dipersilahkan. Monggo. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca pertanyaan. Mau bertanya Ustadz, ya. Bagaimana dengan mendengarkan lagu sholawat? Apakah itu bisa dikatakan bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW? Ya, yang disampaikan adalah bersolawat. Artinya kita yang mengucapkan, ya, bukan pasif mendengarkan. Ya, maka silahkan. Jadi harus aktif, kita yang bersolawat, kita yang mengucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mendengarkan sholawat yang seperti apa dulu kan begitu, karena sholawat banyak ya, sedangkan redaksi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah redaksi yang ketika kita dalam bacaan sholat di tahiyat akhir ya, karena banyak ya, termasuk kita juga bisa bikin sholawat sendiri, teman-teman juga bisa bikin sholawat sendiri ya, termasuk kemarin kita di tim Rubaiyat juga punya sholawat khusus sendiri, di teman-teman yang lain juga punya sholawat sendiri macam-macam dan sebagainya. Itu tidak masalah ketika selama dalam bersholawat maknanya adalah makna yang tidak menisbahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul ya, tetapi sholawat dari awal tadi pembahasan kita sampaikan itu adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu adalah dalam konteks di bacaan tahiyat akhir. Maka sekali lagi terkait dengan pertanyaannya, maka kita harus membacanya. Jadi berlisan, kita yang aktif. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik. Kita coba jawab pertanyaan dari chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan, saya coba rangkum ya Kang ya. Ya, oke, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apabila kita bersolawat tapi di dalam hati apakah boleh? Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, apakah pada saat sholawat harus selalu dalam keadaan berwudu? Ya. Ini hampir sama pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum, apakah bersolawat harus tetap menjaga wudu juga Pak Ustadz? Oke.
Jadi dalam hati atau dan wudhu. Oke, baik ya. Yang pertama ini hampir sama dengan tadi yang pertanyaan sebelumnya. Kalau kemudian ditanya apakah boleh? Boleh ya. Tetapi kaidah kita bersolawat tadi adalah harus bersuara, harus kita mendengar minimal ya, minimal kita yang mendengar. Termasuk ini seperti kaidah kita baca Quran. Yang disebut sebagai tilawah Al-Quran itu adalah ketika kita bersuara kemudian telinga kita minimal itu mendengar ya, bukan sekedar di dalam hati. Maka termasuk bersolawat juga bukan sekedar di dalam hati, maka harus dilisankan juga. Tapi sekali lagi kalau pertanyaannya boleh dan tidak, boleh. Tetapi kalau kemudian konteks yang kita bahas di sini adalah bersolawat ini, maka harus dengan lisan ya, diucapkan dengan lisan. Insya Allah seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, apakah harus dalam keadaan suci ataupun punya wudhu? Adabnya begitu. Tetapi kalau kemudian kondisi tertentu kita tidak berwudhu ya tidak masalah, masih diperbolehkan. Insya Allah seperti itu. Artinya kalau teman-teman punya wudhu itu jauh lebih baik karena teman-teman yang punya wudhu itu nilainya lebih daripada teman-teman yang tidak punya wudhu. Yang punya wudhu diem saja itu sudah nilai pahala sendiri, apalagi kemudian bersalawat, berzikir, baca Quran dan seterusnya. Insya Allah demikian Gus, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih. Ini ada yang mengangkat tangan, Khairul Fikri, silakan Pak. Mas, monggo kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz terkait sholawat, izin ya bertanya. Ada beberapa, kita tahu ya umat Muslim atau umat Islam di Indonesia ini beragam. Ya. Termasuk daripada bersolawat pada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Sholawat yang mendekati kepada yang sahih atau yang baik atau yang roji ya. Sholawat seperti apa Ustadz? Contohnya saudara-saudara kita di kalangan Nahdlatul Ulama itu menambahkan daripada sholawat di dalam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir itu dengan kalimat Allahumma sayyidina Muhammad. Nah, kalau yang di dalam hadisnya kalau nggak salah kurang lebih itu tidak ada kata sayyidinanya. Adapun ditanyakan apa unsur penambahan daripada sayyidina itu, katanya takrim, memuliakan atau ta'zim, mengagungkan. Ya. Kalau begitu, kenapa di dalam azan tidak ditambahkan sayyidina? Asyhadu anna sayyidina Muhammad gitu. Ya. Demikian Ustaz, ini hanya perbedaan ini saja, tidak bermaksud untuk menyudutkan atau membedakan ini menambahkan wawasan ilmu kepada kami gitu. Itu perbedaan fikih di dalam bersolawat. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kemudian ditanyakan kepada saya tadi jawabannya ya bahwa untuk dalam bacaan sholat tidak ada tambahan sayyidina sesuai dengan redaksi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ketika di luar sholat maka boleh ya. Saya pun ketika di luar sholat pakai sayyidina, tapi kalau di dalam sholat saya tidak pakai seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak ingin menambahkan ya sesuai dengan redaksi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun nanti ada beberapa ulama yang punya pemahaman fikih yang lain bahwa itu di dalam sholat diperbolehkan, saya lebih memilih pendapat ulama yang sesuai dengan konteks redaksi aslinya saja. Insya Allah demikian Pak Khairul Fikri ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Izin Pak Ustadz. Oke, baik. Ya, ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wanita yang sedang berhalangan gitu, terus ingin bersolawat itu sebaiknya dilakukan saat apa dan bagaimana itu Ustadz caranya gitu? Gimana wanita sedang berhalangan? Yang sedang berhalangan tapi mau melakukan sholawat. Ya, sholawat saja tidak masalah ya. Itu gimana Ustaz? Boleh ya. Ada orang yang sedang berhalangan tidak ada larangan untuk berzikir dan bersolawat. Nah, diperbolehkan insya Allah. Seperti itu Bu Suyati bisa dipahami? Ya, diperbolehkan, tidak ada larangan ya.
Ya, sebagaimana orang yang tidak punya wudhu itu juga boleh berselawat tadi ya. Namun sekali lagi bagi yang wudhu nilainya akan jauh lebih ya daripada orang yang tidak punya Ya, wudhu. baik Ustaz, agak Itu. putus-putus tadi. Oh, putus-putus ya, baik ya. Oh iya, baik. Baik. Makasih Oke. Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Fi, mana tadi? Insya Allah ada. Mungkin barangkali langsung ke ada yang angkat tangan ini Rihan, ini Bapak atau Mas atau Kakak atau Mbak ini ya. Rihana ya, Rihan 44. Raisen ini angkat tangan barangkali yang mau ditanyakan secara langsung. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai sedekah subuh. Nah, iya itu kan sedekah subuh itu kan tidak ditentukan nominalnya berapa. Betul. Cuma kalau wanita itu untuk cara penyalurannya sedekahnya itu melalui apa ya Pak Ustadz? Apakah pas waktu subuh atau pas waktu siang? Tapi kita niatnya untuk sedekah subuh atau gimana tuh Pak Ustadz? Ya oke. Ini masuk grup berapa ini? Baru ya Bu ya, Insya Allah ya. Iya baru. Baik. Nggak apa, kita akan sampaikan ulang lagi ya. Jadi sedekah subuh itu sedekah yang dilakukan di waktu subuh. Kapan waktu subuh? Waktu subuh itu dimulai ketika azan subuh. Sudah mulai masuk azan subuh atau ketika kita sudah bisa membedakan benang putih dan benang hitam di luar rumah. Itu sudah masuk fajar, sudah masuk subuh di situ ya. Silahkan sampai nanti terbit matahari, itu waktu subuh ya. Nah, kenapa kemudian sedekah subuh? Ya karena di waktu subuh itulah malaikat akan mendoakan. Jadi ada dua malaikat, yang satu mendoakan agar diberikan balasan berlimpah bagi orang-orang yang bersedekah, dan yang satu lagi malaikat mendoakan agar dilaknat bagi orang-orang yang menahan sedekahnya atau menahan hartanya untuk tidak mau bersedekah ya. Meskipun konteks di sini jangan sampai kemudian kita tangkap mentah bahwa wah berarti orang yang tidak sedekah subuh termasuk orang yang pelit dong, bukan ya. Karena ada juga sebagian dari teman-teman kita mereka tidak melaksanakan sedekah di subuh hari tetapi di siang hari mereka tidak menahan hartanya tapi justru memberikan hartanya cukup banyak. Jadi konteksnya di sini tadi yang dilaknat oleh malaikat, yang didoakan oleh malaikat yang kedua adalah orang-orang yang betul-betul kikir di hatinya itu pelit ya, baik itu di waktu subuh dan di waktu-waktu yang lain. Nah, lalu kemudian bagaimana atau kemana penyalurannya? Nah, penyalurannya boleh kemana saja. Kalau kemudian ke masjid juga boleh. Atau teknis yang mudah adalah teman-teman persiapkan tempatnya, kenceleng, kotak, kaleng, atau apapun. Setiap subuh masukin di situ. Bismillah, niat sholat, niat sedekah subuh ya, masukin bismillah niat sedekah subuh. Ya, sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah sedekah teman-teman boleh minta doa ya, boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hajat masing-masing. Ini yang kemudian perlu kami pahami. Jadi niatnya Bapak Ibu ibadah ataupun sedekah kita itu niatnya adalah karena Allah. Setelah itu Bapak Ibu boleh berdoa ya, boleh berdoa minta apapun. Nah, seperti itu. Nah, di sini kami juga sudah memfasilitasi teman-teman Bapak Ibu di Manut Quran, itu ada program namanya Islah ya, infak subuh lunas amanah. Infaknya teman-teman setiap subuh itu dikumpulkan, lalu kemudian nanti setelah terkumpul distorkan rekening khusus Islah yang kemudian setiap bulan akan kami salurkan ke teman-teman yang membutuhkan untuk melunasi pinjaman online mereka. Dan itu teman-teman ya, teman-teman yang mendapatkan bantuan adalah teman-teman yang berinfak juga atau tergabung dalam program Islah. Jadi kalau belum tergabung maka tidak akan mendapatkan bantuan Islah. Karena sekali lagi ini dari teman-teman kembali kepada teman-teman sibuk. Bisa dipahami Ibu Rihana? Iya, makasih ya Pak Ustadz. Oke, siap ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali yang lain atau mau langsung? Oh, ada Bu Dokter Bintarawati. Silakan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Saya ingin bertanya tentang masalah sedekah subuh itu, Pak Ustadz. Gimana, itu kan terus terang aja saya itu kadang-kadang kalau harus menyisihkan, masukkan kotak dan lain-lain itu saya lupa. Kan karena sering lupa. Nah, kalau misalnya saya ropel, Pak, saya niatkan sedekah subuh setiap hari sekian, tapi saya kumpulkan nanti langsung kita transfer gitu, gimana Pak Ustadz? Biar lebih praktis. Jadi saya niatnya itu, tapi kalau kadang-kadang itu nyari enggak ada uang gitu, sering lupa gitu loh, karena kan setelah subuh itu kan masih banyak wiritan-wiritan yang harus diharus sampai tiba-tiba sampai terang gitu loh. Iya, Masya Allah, iya. Oke, baik. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Kalau pertanyaannya boleh enggak, insya Allah boleh ya. Kalau pertanyaannya adalah boleh atau tidak, insya Allah boleh. Tapi kalau kemudian ditanyakan kira-kira afdolnya bagaimana, nah itu tentu afdolnya adalah dikeluarkan setiap subuh ya. Setiap subuh pokoknya ngeluarin, dikumpulin. Setiap subuh ngeluarin, dikumpulin. Itu afdolnya. Tapi kalau kemudian tadi meniatkan sedekah subuh untuk 1 pekan sekalian, itu diperbolehkan ya, tidak masalah, silakan. Nanti sekali lagi kembali kepada niat, dan niat itu yang menilai langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan balasan nanti juga Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Insya Allah demikian. Bisa dipahami? Iya. Insya Allah paham. Cuman maksud saya daripada lupa, enggak sama sekali, kan mending niatkan dari awal gitu, Pak Ustaz. Lagi monggo, boleh, enggak masalah ya, silakan. Terima kasih. Monggo ya. Terima kasih Bu Dr. Bintarawati ya. Kemudian angkat tangan juga ini Bu Sania. Silakan Bu Sania dari Papua ini, Insya Allah ya. Di mic-nya dibuka dulu Bu Sania. Mic-nya belum. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kurang. Ya, silakan Bu Sania. Iya. Selamat bergabung. Mudah-mudahan jaringannya bisa bersahabat. Ini Ustaz, saya mau bertanya, apakah di sini ada grup salawatnya atau bisa di-share di grup kah? Ya, grup khusus salawat di sini tidak ada Bu Sania. Ya, kita grupnya hanya grup secara global di grup Manut Quran saja Bu Sania. Oh begitu ya. Iya, untuk grup khusus. Itu saja Ustaz, mudah-mudahan ini. Ya, baik. Tetapi kalau di luar sana insya Allah banyak ya beberapa grup-grup yang khusus untuk selawat ada, khusus untuk tahajud ada, khusus untuk duha ada, khusus untuk baca Quran ada. Nah, silahkan ya. Teman-teman boleh mencari di luar sana. Itu dipersilahkan ya. Seperti itu Bu Sania. Iya. Kemudian gimana? Iya, baik. Iya. Baik, itu saja ini. Oke, baik, siap. Ya. Terima kasih Bu Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Sania nih dari Papua, Masya Allah ya. Di sana udah jam 11 malam nih, Insya Allah. Baik, yang lain barangkali coba saya cek di room chat ya. Izin bertanya Ustadz. Oh ya, Bu Warsini kembali, silakan Bu.
Iya, begini, apakah sedekah subuh yang kita kumpulkan, yang sudah terkumpul, yang biasanya kita salurkan ke masjid atau ke anak yatim, tiba-tiba suatu saat orang tua kita di daerah perlu bantuan kita, sedangkan secara materi selain sedekah subuh yang sudah terkumpul nih lagi nggak megang gitu. Apakah sedekah subuh itu boleh disampaikan ke orang tua yang sedang membutuhkan, Ustadz? Ya, boleh, insya Allah. Dipersilakan, monggo. Terima kasih, Ustaz. Baik ya. Ya, nggih. Tur nuwun, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz. Boleh bertanya? Mas Pandi dulu nih ya. Mas Pandi dulu ya. Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandi, silakan. Putus-putus sinyalnya. Belum terdengar ini pertanyaannya, Mas Pandi, suaranya belum masuk. Belum terdengar, Mas Pandi. Posisi mic-nya barangkali atau kabel atau jaringannya. Ya, tidak masuk nih suaranya. Ya Allah. Nah, ini masuk ini. Masuk sekarang, Ustaz? Ya, masuk. Sekarang masuk. Silakan. Ya. Ustaz, ini saya mau tanya, itu yang tentang sholawat Jibril. Kan ada yang sallallahu ala Muhammad pakai hu dengan sallallahu ala Muhammad. Itu bagusnya seperti apa, Pak Ustaz? Itu ya, aja. Itu hanya dalam pembacaan saja, kalau tulisannya sama itu. Jadi sallallahu ala Muhammad juga nggak masalah? Ya, boleh. Itu hanya membacanya saja, kalau tulisannya sama itu. Oke, udah cukup itu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian Surabaya ini tadi mau bertanya. Iya, Ustaz. Silakan Bu Dian. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya cuma mau nanya di luar dari sholawat sih. Tadi kan mengenai subuh. Saya pernah dan sering kali kalau di grup itu kan sholat fajar. Apa bedanya sholat fajar dengan sholat subuh? Cuman saya sendiri belum pernah tahu nih sholat fajar seperti apa. Baik, ya. Cuman itu sih Ustadz. Baik, matur suwun. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ya, sholat subuh dan sholat fajar apa bedanya? Jelas beda jauh ya, karena sholat fajar itu sunnah, sholat subuh itu wajib ya. Sholat fajar itu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh ya. Jadi waktunya setelah masuk subuh atau setelah azan itu masuk waktu fajar. Nah, di situ sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Insya Allah ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi maka teman-teman diharapkan tidak melewatkan sholat 2 rakaat ini sebelum subuh ya, karena pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Insya Allah demikian Bu Dian, bisa dipahami? Cuman 2 rakaat doang ya Ustadz ya? Iya, 2 rakaat saja. Oke. Baik. Oke, baik. Matur suwun Ustadz. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ini saya coba lihat di chat ya. Chat ini mana tadi yang sampai mana pertanyaannya ya? Tapi hati boleh tadi ini, kemudian dalam keadaan berwudu tadi sudah. Pertanyaan bagaimana bersolat mencapai 3.000 sedangkan kita ada kegiatan sehari-hari, dari Liza Afrianti ya.
silahkan bisa ya sambil jalan, sambil duduk, sambil bekerja, itu boleh, bisa bersolawat ya. Silahkan. Jadi tidak mesti kemudian duduk saja ya, sambil jalan, sambil kegiatan apapun ini boleh ya. Dipersilahkan Bu Liza. Ya, ini Bu Sania tadi ya, jawabannya tadi tidak ada di grup ini. Kemudian seorang wanita beralangan boleh nggak? Boleh ya, boleh ya. Berzikir boleh. Kemudian apalagi nih? Caranya bersolawat 3.000 dalam sehari ya. Ya, silakan. Ini saya tidak mengajarkan yang 3.000, tapi saya mengajarkan yang 1.000 ya. Jadi kalau yang 3.000 saya tidak tahu ini asal usulnya dari mana. Kalau yang kami ajarkan yang 1.000 ya. Jadi bisa dibagi dalam waktu 5 kali sholat fajar, 5 kali sholat fardu ya, yaitu bisa 100 sebelum sholat, 100 setelah sholat. Kalau 5 kali sholat berarti sudah 1.000. Nah seperti itu. Nanti belum ditambah ketika di jalan, ketika sedang berjalan, ketika sambil duduk dan sebagainya. Ya, insya Allah akan lebih daripada 1.000. Insya Allah demikian ya. Baik, di chat sepertinya sudah selesai pertanyaannya. Secara langsung barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak harus bertanya Bapak Ibu kawan-kawan, sharing boleh ya, silakan. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang keajaiban bersolawat, ya silakan. Tafadhol, boleh bercerita ya. Dengan bersolawat dapat jodoh misalnya, silakan kalau ada yang pengalaman boleh ya. Jadi tidak harus bertanya teman-teman ya, silakan di sini kita sharing, berbagi ilmu dipersilahkan. Ini siapa dulu ini? Ini Bu Rahma atau siapa? Henry, Ustaz. Henry di mana? Oh ya, baik. Ini Pak Henry dulu, baru nanti Bu Rahma ya. Silakan Pak Henry. Pak Ustadz, mengenai kegiatan yang 40 hari itu Pak Ustadz, ya misalnya ada satu hari sholat tahajudnya kelewat gitu. Subuhnya juga kelewat kesiangan, jadi berarti kan nggak subuhnya kesiangan gitu kan? Ya. Berarti kan nggak sedekah subuh jadinya Pak Ustadz juga. Betul ya. Apakah kita bisa misalnya sedekah subuh biasanya misalnya 5.000 per hari gitu ya. Terus besoknya hari berikutnya saya sholat tahajud lagi, subuhnya tepat waktu, sedekah subuhnya didobolin tuh boleh nggak tuh Pak? Iya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh saja. Ya lagi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh ya. Seperti itu. Tetapi tadi terkait dengan keafdolannya, karena sekali lagi ini adalah malaikat itu setiap hari ya, setiap subuh itu berdoanya ya. Maka kemudian kalau kita termasuk bagian daripada orang yang didoakan malaikat tadi, itu luar biasa ya. Seperti itu. Tapi seandainya kita lakukan sedekah subuhnya, misalnya udah lewat jam 6 tuh boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, silakan. Kalau jam 6 baru ingat, ya sudah sedekah aja. Bismillah, niat ya. Insya Allah nanti akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya. Seperti itu. Ya, karena jujur ya, sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini termasuk makhluk yang lemah ya. Minal khotok wanisian, kita itu adalah hamba yang lemah, termasuk orang yang suka lupa dan sebagainya. Maka kalau kemudian ada hal-hal yang kita lupa, yaitu adalah manusiawi, insya Allah. Dan Allah akan maha mengampun atas segala kekhilafan kita itu. Insya Allah seperti itu Pak Hendri. Yang terpenting adalah kita berusaha yang terbaik, yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah demikian Pak Hendri. Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Oke, baik. Dilanjut dengan Bu Rahma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang sedekah subuh, itu kalau memberikan
misalkan uang atau barang-barang untuk orang tua itu termasuk apakah sedekah subuh apa gimana ya Pak Ustadz? Terus yang kedua, untuk sholat sebelum subuh, sholat fajar itu pengalaman saya itu pernah saya tidak bangun kesiangan, nggak dengar azan subuh. Terus saya itu bangun, terus saya langsung sholat fajar itu. Bagaimana hukumnya? Itu aja. Baik. Ya. Jawabannya. Yang pertama terkait dengan sedekah subuh ya, itu adalah bukan bentuknya harta atau apa kemudian kepada siapa, tetapi kaitannya dengan sedekah subuh adalah waktu ya. Jadi adalah waktu subuh ya, karena waktu itu ada malaikat yang berdoa itu tadi. Jadi terserah nanti mau bentuknya barang, mau bentuknya uang atau apapun dipersilahkan. Yang penting waktunya adalah subuh hari. Nah, seperti itu. Mau kepada orang tua, kepada kerabat, siapapun itu diperbolehkan ya. Insya Allah ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kita tidur telat nih bangun. Ini saya lagi-lagi manusiawi ya. Telat nih bangun. Nah, lalu kemudian sebelum subuh kita sholat fajar dulu 2 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nabi pernah mengalaminya. Jadi Nabi ketika safar bersama dengan para sahabat itu memang dibikin tidur oleh Allah. Yang ketika itu adalah Bilal yang suruh jadi jaga ya. Jadi jatahnya jaga adalah si Bilal. Tapi ternyata Bilal tertidur juga ya. Dan akhirnya satu rombongan tidur semua dan bangunnya memang kesiangan. Dan ketika itu Nabi merintahkan mereka untuk sholat 2 rakaat dulu, baru kemudian mereka mengerjakan sholat subuh. Artinya diperbolehkan, dan ini sebagai pelajaran buat kita bahwa boleh ya, mengerjakan ketika teman-teman bangun jam 5:30 ya sudah, silahkan dikerjakan ya. Ada kemarin misalnya teman-teman bangun jam 5:30, aduh saya nggak subuh nih. Silakan, itu masih diperbolehkan. Kalau teman-teman memang jam 5:30 baru bangun, itu boleh sholat subuh ya. Meskipun matahari sudah terbit ya, sebenarnya sudah naik, itu diperbolehkan. Karena Nabi pernah mengalami juga, dan itu sebagai pembelajaran untuk diri kita semuanya. Insya Allah demikian Bu Mutia ya. Baik. Nah, terima kasih ya Pak Ustadz atas jawabannya. Baik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Rahma malah belum ini ya. Bu Rahma Vivi. Iya, Bu. Oh. Bu Rahma Vivi. Tadi ada sempat mau bertanya barangkali? Tidak? Tidak ya. Baik. Ini ada yang angkat tangan barusan, ada Bu atau siapa ini? Mardiana ya, Bu Mardiana. Dipersilahkan. Iya, Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf nggak bisa hidup kamera, sedang kurang sehat. Oke, baik ya. Silakan. Tapi menyimak dari tadi. Gini Ustadz, berarti yang sholat subuh, sholat fajar yang 2 rakaat itu maksudnya sholat sunat fajar atau itu tergolong sholat sunat rawatib untuk niat sholatnya Ustadz sebelum subuh? Oke, niatnya boleh rawatib, boleh sholat fajar ya, karena sholat rawatib itu adalah sholat subuh ya. Jadi rawatib subuh itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Nah, ada apa saja itu? Misalnya teman-teman baru masuk masjid, sholat tahiyatul masjid sebelum subuh, itu bagian dari rawatib juga. Kemudian ditambah dengan 2 rakaat sholat fajar, itu bagian dari rawatib juga. Kemudian kalau waktunya masih panjang, ditambah 2 rakaat lagi khusus meniatkan untuk sholat rawatib, diperbolehkan juga, tidak masalah ya. Tetapi rata-rata di Indonesia jamaah itu hanya cukup sholat 2 rakaat saja sebelum sholat subuh. Habis itu komat ya. Maka silahkan dipilih salah satu, insya Allah itu nanti sudah mencakup ya semuanya. Oke. Baik, iya, demikian kasih, Bu Mardiana ya. Iya. Baik, coba saya lihat di chat ya.
Ada Bu Siti Khotijah. Untuk ijar langit apakah harus 40 hari berturut-turut, sedangkan untuk kami para wanita ada kalanya berhalangan di setiap bulan. Idealnya 40 hari tanpa putus. Ini idealnya ya. Tetapi kalau kemudian sekali lagi kita sebagai makhluk itu ada, saya izin dulu untuk mematikan mic dulu ya. Ya, karena ada suara. Baik. Ya, idealnya memang tadi ya tidak boleh putus. Tetapi kalau kemudian kondisional dan itu memang sesuai dengan syariah dan memang bukan atas keinginan kita, maka itu diperbolehkan untuk tetap dilanjutkan ya. Kaidah fikihnya adalah ketika seseorang sudah merutinkan melakukan amal ibadah, jadi kita beribadah kepada Allah sudah rutin, lalu kemudian kita terhalang untuk mengerjakan ibadah secara rutin tersebut karena sesuatu hal yang bisa dibenarkan oleh syar'i, maka kita akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan. Maka kenapa kemudian ketika seorang wanita menstruasi atau haid, mereka tidak mengerjakan sholat, mereka tidak mengganti sholatnya. Karena apa? Karena itu sudah dinilai sholat oleh Allah SWT, sudah mendapatkan pahala oleh Allah SWT, karena memang sudah kebiasaannya adalah sholat. Kecuali kalau memang setiap hari tidak pernah sholat, itu beda lagi. Ya. Seorang wanita yang setiap hari tidak sholat, datang menstruasi, ya sudah, tidak akan mendapatkan pahala apapun. Tapi ketika seorang wanita sudah terbiasa dengan amal ibadahnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan sholatnya, dengan tahajudnya, dengan apapun, kemudian datang sesuatu halangan dan itu dibenarkan oleh syar'i, maka akan mendapatkan pahala juga insya Allah. Maka ketika seorang wanita mendapatkan halangan seperti itu, lakukan ibadah yang tidak dilarang saja. Ya, jadi jangan dibayangkan bahwa ketika seorang wanita itu sedang datang halangan, kemudian tidak melakukan amal ibadah apapun. Jangan ya. Inilah yang kemudian selama ini ditangkap oleh teman-teman kita yang ada di berbagai tempat, yaitu ketika seorang wanita menstruasi kemudian diam saja tidak melakukan amal ibadah apapun ya. Padahal itu kita bisa melakukan amal ibadah ya. Seperti itu. Jadi silahkan melakukan amal ibadah yang tidak dilarang. Baik, kemudian lebih utama mana sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat subuh? Karena waktu yang singkat sebelum qomat, sholat subuh cuma 5 menit saja. Insya Allah sama ya. Pahalanya insya Allah sama. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat, maka insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama seperti sholat dunia dan seisinya tadi. Mohon maaf, ini saya mute lagi, ramai banget. Ya, saya mute lagi. Mohon diperhatikan mic-nya ya agar tidak mengganggu. Insyaallah. Ya, silakan ya, boleh. Misalnya niat sholat fajar boleh ya. Saya dari kecil baca sholawat Sayyidina, kalau nggak pakai malah kagok dalam bacaan tahiyat juga pakai ya. Dipersilakan ya Bu Yulidawati ya, oke. Ini Bu siapa? Zikri Albi ya. Ustadz, untuk sholat fajar dilakukan sebelum azan, boleh nggak? Yang saya lakukan sholat tahajud, lanjut witir dan sholat fajar sebelum azan subuh ya. Jadi sholat fajar itu masuk setelah azan subuh atau setelah waktu subuh. Ketika belum waktu subuh, maka itu masih masuk di sepertiga malam terakhir. Masih bisa tahajud, masih bisa witir di waktu itu ya. Jadi sholat fajar itu dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Ya, kapan waktu sholat ya? Ketika sudah manjing kalau dalam bahasa Jawa ya. Meskipun di masjid kita, di musola kita belum azan, kalau sudah masuk waktu subuh, nah itu sudah diperbolehkan sholat fajar ya, seperti itu.
Oke, ya. Bu siapa Pak Zikri Albi ya. Silakan ya. Salat ini dilakukan setelah azan subuh atau setelah masuk waktu subuh ya. Oke, Pak Iskandar sudah terjawab. Oke. Ya. Salat sunnah fajar bagian daripada qobliyah subuh. Oke, sudah saya jawab Pak Hamzah Sukma ya. Bagian dari qobliyah subuh. Ya, qobliyah itu kan sholat sebelum sholat wajib subuh ya. Oke, qobliyah subuh. Jadi sebelum sholat wajib subuh itu namanya qobliyah. Ya. Nah, qobliyah itu berarti ada sholat fajar juga di dalamnya. Termasuk juga begini kawan-kawan, misalnya disebutkan sholat lail. Ya. Sholat lail itu adalah sholat malam. Ya. Sholat lail itu sholat malam. Teman-teman sholat tarawih itu bagian dari sholat malam. Kemudian sholat witir itu bagian dari sholat malam. Sholat hajat yang dikerjakan di malam hari itu bagian dari sholat malam atau sholat lail. Sholat tahajud itu juga bagian daripada sholat lail ya, atau sholat malam. Berarti termasuk ini tadi sholat fajar adalah bagian dari sholat qobliyah subuh. Oke. Kemudian Bu Sumiati, kesiangan nggak sholat tahajud dan baca sholat 1000 kali, apa ritualnya gugur? Nah, tadi sudah saya jawab, idealnya ya tidak boleh putus. Tapi kalau kemudian ada kekhilafan kita sebagai makhluk hambanya Allah, ya kita beristighfar dan lanjutkan ikhtiarnya, kemudian jadikan ini sebagai evaluasi besok tidak terulang lagi. Ya, seperti itu. Dan ada Bu Iski, minta tolong dijelaskan riba dong Pak Ustadz. Saya ada KPR rumah. Bagaimana solusinya agar saya bisa terhindar dari riba, sedangkan jangka waktu KPR itu masih lama. Oke ya. Apakah ritual bukan tadi. Tadi ya, jadi mana tadi? Masih lama. Apa saya harus take over atau bagaimana Pak yang lebih baik? Baik, ini akotnya KPR seperti apa? Saya kurang begitu paham. Jadi kalau pertanyaan tentang riba ini harus detail seperti apa, karena dua hal yang menyebabkan sebuah transaksi itu menjadi riba. Yang pertama adalah akotnya. Akotnya seperti apa? Apakah model pembiayaan atau model pemberian uang kemudian kita belikan rumah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pada transaksinya. Apakah ketika kita telat membayar angsuran setiap bulannya ada denda ataupun tidak? Kalau ada denda maka ini masuk dalam ranah riba. Kalau kemudian tidak ada denda maka insya Allah tidak masuk ranah riba. Nah silahkan akotnya KPR selama ini bagaimana, itu yang kami belum paham. Nah silahkan ya dicek sendiri akotnya seperti apa, transaksinya bagaimana. Dan yang lebih mudah gampang lagi tentang riba, yang memahami tentang riba adalah ketika seseorang pinjamnya dalam bentuk uang, maka ketika mengembalikan tidak boleh ada tambahan 1 rupiah pun. Kalau ada tambahan, maka tambahan itulah adalah disebut sebagai riba. Ya, maka silahkan ya teman-teman, kalau pinjamnya uang maka tidak boleh ada tambahan. Ya, pinjamnya 10 kembalikan 10. Ya, baik seperti itu. Nanti silahkan, ini sekali lagi ini luas ya pembahasan riba ini, tidak sekedar kemudian tapi secara ringkas seperti itu. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami karena saya kurang paham terkait dengan transaksinya dulu seperti apa, lalu kemudian apakah take over dan sebagainya. Ketika memang ini masuk riba, silakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, minta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa segera menyelesaikannya ya. Bayar dengan cara lebih banyak, mudah-mudahan segera lunas ya. Seperti itu ya. Kalau mau di take over ya dipersilahkan, monggo ya. Tapi sekali lagi ini perlu kemudian ada pembahasan lebih lanjut. Tapi yang terpenting adalah kita tobat dulu sama Allah Subhanahu wa taala ya, agar terhindar dari dosanya tadi. Ibu Dr. Bintoro ini sebentar Pak,
Kartono ya. Ini Dokter Bintoro, apakah yang datang ke tempat kita bisa kita masukkan silaturahmi? Ya, silaturahmi itu adalah kita bertemu dengan orang lain, menyambung ikatan hati, itu silaturahmi. Silahkan ya, boleh Bu Dokter Bintoro ya. Kemudian ada Pak Mahar, mohon izin. Oke, dipersilahkan, monggo Pak Mahar ini mau kerja, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam kerjanya Pak Mahar yang tadi sudah baca Quran. Kemudian pada saat sampai masjid ada waktu sholat 2 rakaat, apakah bisa kita niatkan sholat tahiyatul masjid disatukan dengan sholat fajar? Ya, niatnya satu saja ya. Sholat fajar saja, niat tahiyatul masjid saja. Insyaallah nanti akan mendapatkan kebaikan yang sama ya. Kemudian apakah kalau kita pinjam uang ke bank syariah, apakah dijamin bebas riba? Nah, sekali lagi saya tidak ingin menyebut merek ya. Sekali lagi terkait dengan merek tadi sebutkan bank syariah, saya tidak ingin menyebut merek karena yang terkait dengan riba dan tidaknya itu sekali lagi satu itu pada akotnya, yang kedua pada transaksinya. Nah, silahkan pinjamnya ini dalam bentuk seperti apa ya. Seperti itu. Mohon untuk bisa dikoreksi ya, Pak Hamzah Sukma. Kemudian Pak Kartono, dipersilakan. Silakan Pak. Bisa, jazakallah Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kartono. Yang di 40 hari itu kan memang ada istighfar sama sholawat ya. Itu kira-kira kalau yang memang selama ini tuh biasanya saya mencoba istighfar dulu, kemudian al-ma'surat. Nah, sementara yang dilakukan sholawat itu kira-kira hanya 10 kali. Kira-kira lebih mana yang diprioritaskan Ustaz? Artinya supaya mencapai katakan 1000 istighfar, 1000 sholawat gitu Ustaz. Artinya penginginan seperti itu gitu Ustaz. Tapi selama ini saya kerjakan yang lebih banyak itu istighfarnya itu Ustaz. Kira-kira apakah betul, apakah mungkin ada saran supaya bisa dua-duanya tercapai. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilahkan boleh ya. Seperti itu, gantian saja nanti Pak Kartono ya. Jadi istighfar dulu sampai berapa, nanti baru kemudian sambung dengan sholawat. Sholawat sampai berapa, gantian sambung dengan istighfar. Sampai berapa, sambung dengan sholawat. Seperti itu gantian saja, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan Pak Kartono ya. Jangan dibikin susah, insya Allah mudah nih. Sambil jalan sambil ini bisa, insya Allah ya. Saya sambil datang ke masjid setiap hari misalnya itu istighfar 100 kali sampai masjid, nanti pulang juga sama 100 kali, udah cukup insya Allah ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak ini ya, Pak Kartono. Siap sudah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana dengan pajak Pak Ustadz? Karena di Indonesia ini semua ada pajaknya. Saya pernah konsultasi atau ngobrol dengan masyarakat tanpa riba. Kalau pajak itu sudah zalim jatuhnya, riba jatuhnya lebih baik dihindari. Ya, oke. Teman-teman, ketika teman-teman swasta, maka bisa untuk menghindarinya. Tapi ketika teman-teman menjadi bagian daripada ASN, tentu ini tidak bisa. Ya. Sekali lagi kemudian melihatnya kita harus dari kacamata secara luas. Apakah kemudian ini masuk dalam sisi kita bisa hindari ataupun tidak, seperti itu. Dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa dibimbing dalam kebaikan. Dalam hal-hal teknis di lapangan, itu bisa saja kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi ada juga saatnya kita bisa meninggalkan sesuatu yang Allah larang tadi. Nah, kalau kemudian masuk ke ranah ini, yang bisa menilai zalim dan tidaknya itu tentu bukan sekedar dari satu kacamata saja, tapi harus dilihat dari kacamata yang lain. Dan pesan saya cuma satu, kawan-kawan ya. Kalau kemudian kita melihat bahwa ada sistem kezaliman seperti ini, satu, doakan. Ya, doakan agar kemudian sistem ini dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, maka kemudian pilihlah pemimpin-pemimpin yang kelak bisa merubah sistem yang
dinilai zalim ini menjadi sistem yang baik dan tidak zalim lagi. Kalau kemudian kita hanya berdiam diri saja, tidak punya doa, tidak punya andil, maka ya tidak akan pernah ada perubahan dalam kehidupan ini. Insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak siapa ini tadi, Pak Yusuf ya. Silahkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik ya. Mas Pandi izin live, oke baik ya, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini sudah 21.39, sudah lebih 9 menit waktu kita berlalu, dan Gus Wi tadi sudah pamitan karena ada acara di luar ya berbarengan, dan insya Allah malam hari ini langsung nanti saya tutup dan teman-teman kita bersiap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing, agar kita diberikan keistiqomahan, agar kita diberikan ketenangan, agar kita senantiasa melihat ke depan itu ada jalan-jalan, bukan jalan yang buntu, bukan pula jalan yang tersesat, sehingga kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah agar senantiasa ditunjukkan jalan-jalan yang lurus, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita alami hari ini adalah proses kawan-kawan ya. Apa yang kita alami hari ini adalah proses. Bagaimana kemudian kita bisa mengikuti proses itu dengan baik, menikmati proses itu dengan baik. Ada kalinya proses yang menyenangkan, tapi ada juga proses yang menyedihkan, dan itu semua harus kita alami. Kalau kemudian kawan-kawan saat ini sedang mengalami kegundahan, kegelisahan, saya pun juga pernah mengalami hal itu. Teman-teman yang lain di luar sana juga pernah mengalami. Kalau kemudian teman-teman saat ini sedang bingung terkait dengan hutang, teman-teman di luar sana juga banyak yang mengalami hal yang sama, bahkan saya pun juga pernah mengalaminya. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan itu dinilai kebaikan oleh Allah dan kemudian dibalas juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Senang ya Bapak Ibu kawan-kawan kalau kita kemudian bisa bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi tugas kita masing-masing kalau kemudian kelak siapa yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah, maka panggil kawan-kawan yang lain agar bisa masuk juga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya ya Bapak Ibu, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dulu masuk ke surganya Allah, maka silahkan nanti sebut nama saya, minta kepada Allah agar dicarikan dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz Ustadzah, banyak kekurangan, banyak khilaf, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.